Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas terkait tugas kuis pertemuan 11 poin A. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Muhammad Nabhan Azmi, lalu ada Nadia Anita Novia, dan Vira Junita Budiawati. Langsung saja memasuki materi terkait kepemimpinan visioner. Adapun pengertian dari kepemimpinan visioner yaitu merupakan gaya kepemimpinan yang menekankan pada pengembangan dan komunikasi visi yang jelas dan inspiratif untuk organisasi atau tim. Seorang pemimpin visioner memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain dengan visi mereka, serta mampu mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Salah satu ahli yang terkenal dalam konsep kepemimpinan visioner adalah Warren Bennis. Dalam bukunya yang terkenal berjudul On Becoming a Leader yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1989 dengan edisi revisi terakhirnya pada 2009, Bennis membahas tentang berbagai aspek kepemimpinan, termasuk kepemimpinan visioner. Dia menekankan pentingnya seorang pemimpin memiliki visi yang jelas, mampu mengkomunikasikan visi tersebut dengan jelas kepada anggota tim, dan memotivasi mereka untuk bekerja menuju pencapaian visi tersebut. Lalu, adapun Peter Senge juga mengulas konsep kepemimpinan visioner dalam bukunya yang terkenal berjudul The Fifth Discipline, The Art and Practice of the Learning Organization, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1990. Senge menyoroti pentingnya visi sebagai fondasi yang kuat bagi organisasi untuk mencapai keunggulan jangka panjang. Dalam bukunya, ia menekankan pentingnya pemimpin yang mampu menciptakan visi yang memotivasi serta mengembangkan kapasitas organisasi untuk terus belajar dan beradaptasi. Selanjutnya, ada 4 peran pemimpin visioner menurut Bert Nanus. Profesor Bernard M. Bass dan Profesor Bernard Nanus memperkenalkan konsep kepemimpinan visioner dalam buku mereka yang berjudul Leadership, Theories and Research, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1985. Nanus memperluas konsep ini dalam bukunya yang berjudul Leaders Who Make a Difference, Essential Strategies for Meeting the Non-Profit Challenge pada tahun 1992. Dalam bukunya tersebut, Nanus mengidentifikasi 4 peran utama dari seorang pemimpin visioner. Yang pertama yaitu menentukan visi. Pemimpin visioner bertanggung jawab untuk merumuskan visi yang jelas dan menginspirasi bagi organisasi atau timnya. Visi ini haruslah mencerminkan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai inti yang dipegang oleh organisasi tersebut. Pemimpin harus mampu menggambarkan visi tersebut secara gamblang dan meyakinkan kepada anggota tim. Lalu yang kedua ada menyampaikan visi. Selanjutnya, pemimpin visioner harus mampu mengkomunikasikan visi tersebut secara efektif kepada seluruh anggota organisasi atau tim. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai teknik komunikasi yang memungkinkan visi tersebut dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan oleh semua anggota tim. Lalu yang ketiga, menyelaraskan visi dengan tindakan. Pemimpin visioner tidak hanya merumuskan dan menyampaikan visi, tetapi juga bertanggung jawab untuk menyelaraskan tindakan organisasi atau tim dengan visi tersebut. Ini melibatkan pembuatan keputusan strategis, alokasi sumber daya, dan pengembangan kebijakan yang mendukung pencapaian visi jangka panjang. Lalu yang terakhir, ada mendorong perubahan. Terakhir, pemimpin visioner harus memiliki kemampuan untuk memimpin perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut. Hal ini sering melibatkan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan atau tantangan yang mungkin menghalangi pencapaian visi, serta memotivasi dan menggerakkan anggota tim untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selanjutnya ada direction setter atau peran penentu arah. Peran direction setter atau penentu arah dalam kepemimpinan visioner merujuk pada kemampuan seorang pemimpin untuk menetapkan arah yang jelas dan mengarahkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin visioner tidak hanya memiliki visi yang kuat, tetapi juga mampu mengidentifikasi jalur konkret yang harus diambil oleh organisasi atau tim untuk mewujudkan visi tersebut. Salah satu buku yang relevan yang menguraikan konsep ini adalah Visionary Leadership, Creating a Compelling Sense of Direction for Your Organization, karya Bert Nanus. Dalam bukunya ini, Nanus menjelaskan bahwa pemimpin visioner harus mampu menjadi agen perubahan yang mampu menetapkan arah yang jelas bagi organisasi. Mereka harus memiliki kemampuan untuk
mengartikulasikan visi dengan jelas, serta mengembangkan strategi konkret untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana pemimpin dapat menjadi penentu arah yang efektif dengan merumuskan visi yang kuat dan mengarahkan upaya organisasi untuk mencapainya. Melalui peran ini, seorang pemimpin visioner menjadi penggerak utama di belakang transformasi organisasi yang sukses. Selanjutnya ada agent of change atau agen perubahan. Dalam konteks kepemimpinan visioner, seorang agent of change atau agen perubahan adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk menginisiasi, mendorong, dan mengelola proses perubahan yang diperlukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Peran ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang perubahan, mengatasi hambatan, dan memotivasi orang-orang untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut guna mencapai tujuan jangka panjang. Seorang agen perubahan dalam kepemimpinan visioner memiliki beberapa fungsi kunci. Yang pertama, mengidentifikasi peluang perubahan. Mereka harus mampu mengidentifikasi tren, peluang, atau tantangan yang membutuhkan perubahan dalam organisasi atau lingkungan kerja. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengarahkan upaya organisasi menuju arah yang sesuai dengan visi jangka panjang. Lalu yang kedua ada mendorong perubahan. Agen perubahan harus mampu memotivasi dan menginspirasi orang-orang untuk menerima dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Mereka perlu menggunakan berbagai strategi komunikasi dan kepemimpinan untuk meyakinkan orang-orang tentang pentingnya perubahan dan merangsang partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi. Fungsi ketiga yaitu mengelola perubahan. Mereka bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola proses perubahan, termasuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang diperlukan, mengalokasikan sumber daya, dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama proses perubahan. Dan fungsi terakhir yaitu menilai dampak perubahan. Setelah perubahan diimplementasikan, agen perubahan harus mampu mengevaluasi dampaknya terhadap organisasi atau lingkungan kerja. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi perubahan jika diperlukan dan memastikan bahwa perubahan tersebut mendukung pencapaian visi jangka panjang. Dengan memainkan peran sebagai agen perubahan, seorang pemimpin visioner dapat memastikan bahwa organisasi atau timnya tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan yang ada, sambil tetap fokus pada pencapaian visi yang telah ditetapkan. Kemudian ada spokesperson atau juru bicara. Dalam konteks kepemimpinan visioner, seorang spokesperson atau juru bicara adalah individu yang bertanggung jawab untuk secara efektif mengkomunikasikan visi, nilai-nilai, dan tujuan organisasi kepada berbagai pemangku kepentingan eksternal. Peran ini melibatkan kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas, meyakinkan, dan inspiratif, sehingga membangun dukungan dan keterlibatan dari pihak luar. Maksud dari memiliki seorang juru bicara dalam kepemimpinan visioner adalah yang pertama, untuk mengkomunikasikan visi. Seorang juru bicara harus mampu mengartikulasikan visi organisasi atau tim dengan jelas dan meyakinkan kepada pemangku kepentingan eksternal seperti klien, pelanggan, investor, atau masyarakat umum. Hal ini membantu memperkuat citra organisasi dan memastikan bahwa semua pihak memahami arah dan tujuan yang dikejar. Yang kedua, membangun dukungan. Dengan menyampaikan pesan yang menginspirasi dan memotivasi, seorang juru bicara dapat membantu membangun dukungan dan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan eksternal. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang organisasi. Yang ketiga, melindungi reputasi. Seorang juru bicara juga mampu memiliki peran dalam melindungi reputasi organisasi dengan merespons secara cepat dan efektif terhadap isu-isu atau kontroversi yang mungkin muncul. Mereka harus mampu menyampaikan pesan yang tepat dan meminimalkan dampak negatif terhadap citra organisasi. Yang keempat, memperkuat branding. Dengan menjadi pengemban visi dan nilai-nilai organisasi, seorang juru bicara dapat membantu memperkuat branding organisasi dan membedakan dirinya dari pesaing di pasar. Dengan memainkan peran sebagai juru bicara, seorang pemimpin visioner dapat memastikan bahwa visi dan nilai-nilai organisasi terus dikomunikasikan secara efektif kepada publik, memperkuat dukungan eksternal, dan melindungi reputasi organisasi. Adapun coach atau pelatih, dalam konteks kepemimpinan visioner, seorang coach atau pelatih adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan pengembangan kepada anggota tim atau individu dalam organisasi untuk membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka dalam mencapai visi dan tujuan organisasi. Peran ini melibatkan memberikan umpan baik yang konstruktif, mendukung pertumbuhan dan perkembangan keterampilan, serta memotivasi anggota tim untuk meraih keberhasilan. Maksud dari memiliki seorang pelatih dalam kepemimpinan visioner adalah untuk yang pertama, mengembangkan potensi individu. Seorang pelatih bertujuan untuk membantu anggota tim atau individu dalam organisasi untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh.
Ini bisa mencakup mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, merancang rencana pengembangan keterampilan, dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Yang kedua, mendorong pertumbuhan. Dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan membimbing anggota tim melalui tantangan dan kesempatan pembelajaran, seorang pelatih dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan kontinu individu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa organisasi memiliki anggota tim yang siap menghadapi perubahan dan tantangan yang ada. Yang ketiga, menginspirasi dan meningkatkan kinerja. Seorang pelatih juga bertanggung jawab untuk memotivasi anggota tim dan menginspirasi mereka untuk mencapai kinerja yang tinggi. Dengan memberikan dukungan dan dorongan, seorang pelatih dapat membantu anggota tim untuk melampaui batas-batas yang mereka percayai dan mencapai hasil yang luar biasa. Lalu yang keempat ada membangun hubungan yang kuat. Melalui interaksi yang terus-menerus dan dukungan yang diberikan, seorang pelatih dapat membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim. Hubungan yang baik ini merupakan fondasi untuk kerjasama yang efektif dan pencapaian tujuan bersama. Dengan memainkan peran sebagai pelatih, seorang pemimpin visioner dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu, serta memastikan bahwa semua anggota tim siap untuk berkontribusi secara maksimal dalam mencapai visi dan tujuan organisasi. Ada 4 kompetensi kepemimpinan visioner menurut Bert Nanus. Bert Nanus, seorang ahli kepemimpinan yang terkenal, mengidentifikasi 4 kompetensi kunci yang dimiliki oleh pemimpin visioner dalam bukunya yang berjudul Visionary Leadership: Creating a Compelling Sense of Direction for Your Organization. Berikut ini adalah penjelasan singkat dan contoh dari masing-masing kompetensi tersebut. Yang pertama ada imaginative thinking atau pemikiran imajinatif. Kompetensi ini mencakup kemampuan untuk berpikir di luar batas-batas konvensional dan menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Pemimpin visioner yang memiliki pemikiran imajinatif dapat melihat peluang di mana orang lain melihat tantangan dan mengembangkan solusi yang unik dan efektif. Contohnya, seorang CEO teknologi yang memimpin perusahaan untuk mengembangkan produk-produk revolusioner dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan memprediksi tren pasar yang sedang berkembang. Yang kedua ada courage atau keberanian. Pemimpin visioner harus memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan mengejar visi mereka meskipun dihadapkan dengan ketidakpastian atau perlawanan dari pihak lain. Mereka perlu berani mengambil langkah-langkah yang tidak konvensional dan menghadapi tantangan dengan tekad yang kuat. Contohnya, seorang pengusaha yang memutuskan untuk meluncurkan perusahaan baru dalam industri yang belum mapan, meskipun banyak yang meragukan kesuksesannya. Selanjutnya ada inisiatif atau inisiatif. Kompetensi inisiatif melibatkan kemampuan untuk bertindak secara proaktif dan mengambil langkah-langkah awal untuk mewujudkan visi. Pemimpin visioner harus dapat melihat peluang dan mengambil tindakan yang diperlukan tanpa menunggu instruksi atau dorongan dari orang lain. Contohnya, seorang pemimpin muda di sebuah organisasi yang mengusulkan ide baru untuk meningkatkan efisiensi operasional, kemudian mengambil inisiatif untuk mengkoordinasikan implementasi ke ide tersebut. Lalu yang keempat ada persistence atau ketekunan. Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap gigih dan berkomitmen terhadap visi dan tujuan meskipun menghadapi rintangan atau kegagalan. Pemimpin visioner harus memiliki tekad yang kuat dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Contohnya, seorang pengusaha sosial yang terus berjuang untuk meningkatkan kondisi masyarakat setempat meskipun menghadapi hambatan dan kesulitan dalam penggalangan dana dan dukungan. Dengan menguasai keempat kompetensi ini, seorang pemimpin dapat menjadi lebih efektif dalam memimpin organisasi atau tim menuju pencapaian visi jangka panjang. Terdapat 10 kompetensi kepemimpinan visioner menurut pendapat Barbara Brown. Yang pertama, visualisasi, yaitu pemimpin visioner memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai dan waktu pencapaiannya. Yang kedua, pemikiran futuristik. Pemimpin tidak hanya fokus pada posisi bisnis saat ini, tetapi juga memikirkan posisi yang diinginkan di masa depan. Yang ketiga, menunjukkan pandangan ke depan. Pemimpin mampu merencanakan masa depan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti teknologi, prosedur, organisasi, dan faktor lainnya. Yang keempat, perencanaan proaktif, yaitu pemimpin menetapkan sasaran dan strategi spesifik, mengantisipasi rintangan potensial, serta mengembangkan rencana darurat. Yang kelima, berpikir kreatif. Pemimpin mampu mencari alternatif solusi baru dalam menghadapi tantangan dengan memperhitungkan isu, peluang, dan masalah. Yang keenam, mengambil resiko. Pemimpin juga berani mengambil resiko dan melihat kegagalan sebagai peluang, bukan sebagai kemunduran. Yang ketujuh, penyelarasan proses, yaitu pemimpin mampu menghubungkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang kedelapan, membangun koalisi.
yaitu pemimpin menyadari pentingnya menciptakan hubungan harmonis baik internal maupun eksternal organisasi. Mereka aktif mencari peluang untuk berkolaborasi dengan berbagai individu, departemen, dan kelompok. Yang kesembilan, pembelajaran berkelanjutan. Pemimpin visioner secara teratur mengikuti pelatihan dan pengembangan, baik internal maupun eksternal. Yang kesepuluh, menghadapi perubahan, yaitu pemimpin visioner memahami bahwa perubahan adalah bagian penting dari pertumbuhan dan pengembangan. Mereka aktif mencari cara untuk memanfaatkan perubahan, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Untuk lebih jelasnya mengenai kompetensi kepemimpinan visioner, yang pertama, visualizing atau menggambarkan ke depan. Pemimpin visioner harus mampu menggambarkan pikiran yang melampaui realitas sekarang, serta menggambarkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan visi yang jelas dan spesifik untuk organisasi mereka. Mereka juga harus mampu untuk membayangkan secara jelas dan rinci terkait tujuan yang ingin dicapai serta kapan tujuan tersebut akan terwujud. Mereka dapat menggambarkan bentuk kesuksesan dan dampak positifnya bagi organisasi secara matang dengan strategi yang terukur. Pemimpin visioner juga harus mampu mengkomunikasikan visi dengan jelas kepada tim, memastikan keselarasan tujuan, dan menjadi sumber motivasi serta inspirasi bagi timnya. Kompetensi yang kedua yaitu futuristic thinking atau pemikiran ke depan. Bagi pemimpin visioner, melibatkan fokus tidak hanya pada posisi saat ini, tetapi juga pada di mana organisasi ingin berada di masa depan. Mereka mengantisipasi tren dan perubahan, merancang strategi jangka panjang, mendorong inovasi, dan mengembangkan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pemimpin juga mengidentifikasi dan mengelola resiko potensial, membentuk aliansi strategis, dan memastikan organisasi tetap fleksibel dan adaptif. Dengan pemikiran ini, mereka memandu organisasi untuk berkembang dan memimpin di masa depan. Lalu kompetensi yang selanjutnya yaitu showing foresight atau memperlihatkan pandangan. Pemimpin visioner adalah perencana yang mampu memikirkan masa depan dengan cermat. Mereka tidak hanya fokus pada apa yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi rencana, termasuk perkembangan teknologi, prosedur operasional, dan lainnya. Dalam proses perencanaan, pemimpin visioner mengevaluasi potensi dampak dari tren industri, perubahan pasar, regulasi, serta faktor lainnya. Mereka merancang strategi yang fleksibel dan adaptif, memastikan bahwa organisasi siap menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin timbul. Dengan pandangan ke depan yang komprehensif, pemimpin visioner dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan meminimkan risiko, sehingga organisasi tetap kompetitif dan berdaya saing di masa depan. Lalu kompetensi kepemimpinan lainnya yaitu ada proactive planning atau perencana yang proaktif. Pemimpin visioner menetapkan sasaran dan strategis yang spesifik untuk mencapai sasaran tersebut. Pemimpin visioner mampu mengantisipasi atau mempertimbangkan rintangan potensial dan mengembangkan rencana darurat untuk menanggulangi rintangan itu. Sehingga seorang pemimpin haruslah selalu aktif mengikuti sejauh mana rencana dijalankan serta mengetahui apa saja kendala yang dihadapi. Lalu selanjutnya creative thinking atau berpikir kreatif. Dalam menghadapi tantangan, pemimpin visioner menunjukkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif dengan mencari alternatif jalan keluar yang baru. Mereka memperhatikan isu-isu yang muncul, peluang yang ada, dan masalah yang dihadapi dengan tujuan untuk menemukan solusi yang efektif dan berbeda dari pendekatan konvensional. Dengan pendekatan ini, pemimpin visioner mendorong timnya untuk berpikir di luar kontak, mengadopsi ide-ide baru, dan menciptakan solusi yang dapat mengatasi tantangan dengan cara yang inovatif dan efisien. Lalu selanjutnya yaitu mengambil resiko. Pemimpin visioner menunjukkan keberanian dalam mengambil resiko dan memiliki pandangan bahwa kegagalan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai hambatan yang menghentikan kemajuan. Ketika organisasi menghadapi kegagalan dalam mencapai tujuan, pemimpin menjadi motivator utama bagi anggota organisasi lainnya, mendorong mereka untuk tetap semangat dan tidak menyerah. Dengan sikap ini, pemimpin visioner menciptakan lingkungan di mana kegagalan dipandang sebagai bagian alami dari proses menuju kesuksesan, memotivasi tim untuk terus berusaha dan mencoba hal-hal baru tanpa takut akan kegagalan. Selanjutnya ada pengertian proses alignment.
atau menyatukan proses. Proses alignment adalah tindakan menyelaraskan berbagai proses bisnis dalam sebuah organisasi sehingga semua bagian bergerak harmonis menuju pencapaian tujuan strategis. Ini melibatkan koordinasi dan integrasi antara berbagai departemen dan fungsi dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Selanjutnya ada coalition building atau membangun koalisi. Coalition building atau membangun koalisi adalah proses di mana individu atau kelompok dengan kepentingan atau tujuan yang sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Koalisi ini bisa bersifat formal atau informal dan dapat melibatkan berbagai macam organisasi, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, dan individu. Tujuan utama dari membangun koalisi adalah untuk mengumpulkan kekuatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai secara individu. Lalu ada pengertian embracing change atau mengikuti perubahan. Pengertian dari embracing change atau mengikuti perubahan adalah proses menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam hidup, baik dalam organisasi maupun dalam diri individu. Perubahan adalah bagian dari kehidupan yang terus-menerus berubah, dan mengikuti perubahan memerlukan kemampuan untuk mengembangkan rasa percaya diri dan meningkatkan kemampuan untuk mengubah masa depan. Yang terakhir ada continuous learning, pembelajaran yang terus-menerus. Continuous learning atau pembelajaran yang terus-menerus adalah konsep di mana individu atau organisasi secara terus-menerus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti pelatihan formal, pengalaman kerja, pembelajaran mandiri, dan interaksi dengan orang lain. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri orang visioner. Yang pertama, pandangan jauh ke depan. Visioner memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke masa depan dan memahami bagaimana tren dan perubahan saat ini dapat mempengaruhi masa depan. Yang kedua, inovatif dan kreatif. Mereka sering memikirkan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah dan tidak takut untuk mencoba hal baru atau berpikir di luar kebiasaan. Yang ketiga, berani mengambil risiko. Visioner tidak takut untuk mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan besar mereka, meskipun itu berarti menghadapi ketidakpastian dan kemungkinan kegagalan. 4. Inspiratif. Mereka mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain dengan visi mereka, membuat orang lain percaya dan bersemangat untuk mencapai tujuan bersama. Kelima, berfokus pada tujuan jangka panjang. Visioner cenderung lebih fokus pada tujuan jangka panjang daripada keuntungan yang jangka pendek. Mereka melihat gambaran besar dan bekerja menuju pencapaian tujuan akhir. Keenam, komitmen yang tinggi. Mereka memiliki komitmen yang tinggi terhadap visi mereka dan bekerja keras untuk mencapainya. Tidak mudah teralihkan oleh rintangan atau tantangan. Ketujuh, kemampuan beradaptasi. Visioner memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perkembangan baru yang terjadi. Kedelapan, pemimpin yang kuat. Mereka memiliki kepemimpinan yang kuat, mampu mengarahkan dan memotivasi tim mereka untuk bekerja bersama menuju tujuan yang telah ditetapkan. 9. Berpikir strategis. Visioner mampu merencanakan dan merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai visi mereka, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Yang ke-10, percaya diri. Mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, percaya pada kemampuan mereka untuk mencapai visi mereka meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. 11. Mampu berkomunikasi dengan baik. Mereka memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu menyampaikan visi mereka dengan jelas dan meyakinkan kepada orang lain. Terakhir, pembelajaran seumur hidup. Visioner senantiasa mencari pengetahuan baru dan belajar dari pengalaman mereka serta dari orang lain untuk terus mengembangkan diri dan visi mereka. Lalu di sini ada tips menjadi pemimpin visioner. Yang pertama, konsisten. Jaga konsistensi dalam menjalankan visi dan ide, serta menanamkan rasa konsistensi yang tinggi di dalam diri. Kedua, latih skill komunikasi. Latih kemampuan komunikasi yang baik, baik verbal, asertif, atau tertulis, untuk menyampaikan ide dengan jelas kepada rekan kerja. Ketiga, latih rasa empati.
Latih rasa empati dengan melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda meskipun tidak disukai. Keempat, berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko untuk mewujudkan visi dan ide, karena perubahan pasti akan ada risiko yang harus dihadapi. Kelima, bertanggung jawab. Bertanggung jawab dari proses awal hingga akhir dalam setiap pekerjaan dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Keenam, optimis. Berpikir optimis bahwa masa depan akan cerah dan masalah dapat dilalui dengan baik. Ketujuh, open-minded. Mereka mampu melihat segala peluang dan kemungkinan dari berbagai sudut pandang. Kedelapan, inovatif. Mampu mengembangkan pekerjaan melalui berbagai inovasi dan memiliki imajinasi dan ide yang unik. Kesembilan, gigih. Tekun dan gigih dalam memimpin dan mencari peluang dan kesempatan baru untuk mengembangkan apa yang dikerjakan. Yang ke-10 ada tegas. Bersikap tegas dan tidak mudah terintimidasi, serta mampu menghadapi tekanan internal dan eksternal. 11. Komunikatif, mampu mengkomunikasikan visi dengan cara yang menginspirasi orang lain untuk berbagi dan bekerja menuju visi. 12. Organisasi, mampu mengorganisasikan tim dan pekerjaan dengan baik dan memperhatikan detail terkait tim dan pekerjaan. 13. Menginspirasi, mampu menginspirasi orang lain dengan membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari orang lain. 14. Belajar menganalisis tren, belajar menganalisis dan memahami tren yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan jumlah konsumen dan mendapatkan dukungan dari publik. Selanjutnya ada melakukan perencanaan yang matang, mampu membuat perencanaan yang mendalam supaya semua ide dan gagasannya bisa tercapai di masa depan. Lalu mampu membuat keputusan yang baik, mampu membuat keputusan yang bijaksana dan efektif yang mendukung visi dan misi perusahaan. Komunikasikan visi, terus mengkomunikasikan visi kepada tim untuk membangun kepercayaan dan mendapat dukungan dari orang lain. Terakhir, mengembangkan visi yang kuat. Membangun visi yang kuat dan inspiratif yang dapat membantu Anda dan organisasi Anda menuju tujuan yang Anda inginkan. Selanjutnya ada kesimpulan dari kelompok kami. Kepemimpinan visioner adalah gaya kepemimpinan yang ditandai oleh pandangan jangka panjang, inovasi, dan kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Pemimpin visioner memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke depan, ke masa depan, dan memahami bagaimana tren dan perubahan saat ini dapat mempengaruhi masa depan. Mereka berani mengambil risiko dan fokus pada tujuan jangka panjang, seringkali mengorbankan keuntungan jangka pendek demi pencapaian visi yang lebih besar. Pemimpin visioner juga sangat komitmen, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan memiliki keterampilan komunikasi yang kuat untuk menyampaikan visi mereka dengan jelas dan meyakinkan. Mereka mengembangkan strategi efektif, berpikir secara kreatif untuk menyelesaikan masalah, dan terus belajar untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dengan kepemimpinan yang kuat, mereka mampu mengorganisasikan tim secara efektif, membangun kepercayaan, dan mendapatkan dukungan untuk mewujudkan visi mereka. Kepemimpinan visioner bukan hanya tentang memiliki visi, tapi juga tentang menggerakkan dan memotivasi orang lain untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi organisasi dan masyarakat. Yang terakhir adalah lesson learned dari kelompok. Kepemimpinan visioner merupakan kualitas yang sangat penting dalam pengembangan mahasiswa administrasi pembangunan negara, karena memungkinkan mereka untuk merencanakan dan mengarahkan masa depan dengan pandangan yang jauh ke depan. Dalam penerapannya, kepemimpinan visioner mengajarkan mahasiswa untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang jangka panjang. Mereka merancang strategi yang inovatif untuk mencapai tujuan pembangunan. Mahasiswa didorong untuk berpikir kreatif dan kritis, mengantisipasi perubahan, dan tetap fleksibel dalam menghadapi dinamika yang berubah. Selain itu, kepemimpinan visioner menekankan pentingnya komunikatif efektif, kolaborasi, dan membangun konsensus di antara kelompok kepentingan, sehingga setiap program pembangunan dapat diimplementasikan secara efisien dan efektif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kepemimpinan visioner, mahasiswa administrasi pembangunan negara dapat menjadi pemimpin yang mampu mendorong perubahan positif dan berkelanjutan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global.